Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi di AR3 Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai referensi sel yang ada di dalam Microsoft Excel. Ada dua jenis referensi sel di dalam Excel, yaitu referensi relatif dan referensi absolut atau mutlak. Referensi relatif dan referensi mutlak berbeda cara kerjanya ketika disalin dan diisi dengan sel lainnya. Referensi relatif akan berubah ketika formula disalin ke sel lainnya. Nah, untuk sebaliknya, referensi absolut tetap konstan dan tidak peduli di mana mereka akan disalin. Secara default, semua referensi sel adalah referensi relatif. Ketika disalin di beberapa sel, mereka akan berubah berdasarkan posisi relatif dari baris dan kolom. Misalnya, kita akan menyalin rumus dari sini ke sini, dan rumus akan berubah mengikuti kolom dan baris yang mengikutinya. Referensi relatif sangat baik jika digunakan setiap kali kita ingin mengulang perhitungan yang sama di beberapa baris atau kolom. Nah, kali ini kita akan coba membuat dan menyalin formula menggunakan referensi relatif. Contoh berikut, kita akan membuat harga untuk melipatkan harga dari setiap item yang ada di sini berdasarkan jumlah yang ada di sini. Daripada kita membuat formula untuk setiap baris satu persatu, kita bisa membuat formula tunggal di sini di G2. Kemudian menyalinnya ke baris-baris lainnya seperti ini. Di sini saya akan coba menggunakan referensi relatif. Caranya bagaimana? Oke, kita mulai. Yang pertama, kita pilih sel yang akan kita isi dengan rumus atau formula. Contohnya di sini kita isi di G2 ini. Kemudian masukkan rumus untuk menghitung nilai yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Kita ketik sama dengan, kemudian kita sorot sel yang diinginkan seperti ini. Kemudian masukkan operasi aritmatikanya, kita contoh kali atau bintang. Kemudian masukkan lagi sel yang kedua seperti ini, kemudian kita tekan enter. Nah, secara otomatis di sini rumus akan dihitung dan hasilnya akan ditampilkan. Nah, setelah itu kita lokasikan fill handle di sudut kanan bawah sel seperti ini. Kemudian kita klik dan tarik file handle ke sel-sel yang kita inginkan seperti ini, tarik ke bawah. Nah, setelah itu kita lepaskan mouse-nya dan rumus akan disalin ke sel yang dipilih dengan referensi relatif. Nah, di sini kita bisa mengecek keakurasian dari formula tersebut dengan cara klik di formula bar seperti ini, atau bisa juga kita double klik di selnya. Ini adalah yang disebut dengan referensi relatif. Jadi pada saat kita mengcopy formula yang ada di sel ini ke sel-sel lain, maka secara otomatis dia
rumusnya akan berubah mengikuti sel di sampingnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya referensi absolut atau referensi mutlak. Mungkin ada saatnya kita tidak ingin referensi sel berubah ketika disalin ke sel lain. Tidak seperti referensi relatif, referensi absolut tidak berubah ketika disalin atau diisi ke sel yang lain. Nah, kita juga bisa menggunakan referensi absolut untuk menjaga baris atau kolom tetap konstan atau tidak berubah. Nah, referensi absolut ditetapkan dalam formula dengan penambahan tanda dolar seperti ini. Tanda ini bisa diletakkan mendahului referensi kolom, referensi baris, atau keduanya. Nah, ini adalah cara penulisan tanda dolar untuk referensi absolut seperti ini. Ini tanda dolar sebelum kolom dan sebelum baris. Ini menandakan bahwa saat formula di copy, kolom dan baris ini tidak akan berubah. Nah, kemudian yang kedua, tanda dolar berada di antara kolom dan baris. Ini berarti pada saat formula di copy, ini baris tidak akan berubah, tetapi kolom berubah. Nah, kemudian yang ketiga, dolar diletakkan sebelum kolom. Ini menandakan bahwa saat formula di copy, kolom yang tidak berubah, tetapi baris akan berubah. Biasanya yang sering digunakan adalah yang pertama untuk membuat formula yang mengandung referensi absolut. Untuk kedua format ini jarang digunakan. Saat penulisan rumus pun kita dapat menekan tombol F4 pada keyboard seperti ini. Saya kasih contoh sama dengan A1. Nah, kita tekan tombol F4 satu kali, ini akan otomatis terisi dolar sebelum dan setelah kolom. Kemudian kita tekan satu kali lagi, ini akan terisi di satu di tengah-tengah antara kolom dan baris. Kemudian kita tekan satu kali lagi, si dolar akan pindah sebelum kolom. Kita tekan satu kali lagi, referensi absolutnya akan hilang atau tanda dolarnya akan hilang, seperti itu. Nah, pada contoh kali ini kita akan menggunakan sel ini, G1 ini yang berisi presentasi pajak untuk menghitung pajak penjualan dari setiap item ini. Untuk memastikan referensi pada tarif pajak ini tetap konstan, bahkan ketika rumus disalin dan diisi dengan sel lain, nah, kita harus membuat sel ini sebagai referensi absolut. Nah, caranya seperti apa? Kita akan coba. Pertama, kita pilih sel yang akan kita isi dengan formula seperti ini. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan kita masukkan kurung buka, kemudian ini dikali ini kurung tutup, kita kali lagi, kemudian kita masukkan referensi absolutnya di sini. Nah, untuk menyeting referensi absolut ini, kita tekan F4 satu kali sehingga tanda dolar
langsung otomatis tersisip di sini, sehingga ini adalah referensi absolut yang kita bicarakan tadi. Oke, setelah selesai tekan enter. Kemudian kita coba copy formula ini dan kita lihat hasilnya. Kita tarik fill handle di sini, kemudian tarik ke bawah, dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, ini untuk referensi absolut ini dia tidak berubah, dia akan tetap berada di G1 ini walaupun kita melakukan menyalin semua formula ini seperti ini dia tetap berada di sini, tetapi untuk sel-sel yang ini dia akan berubah seperti ini. Ini yang dinamakan dengan referensi absolut. Dan yang perlu diingat, pastikan untuk menyertakan tanda dolar setiap kali Anda membuat referensi absolut di beberapa sel. Dengan cara bisa manual, bisa kita mengetikkannya di sini, menambahkannya, atau dengan cara seperti tadi, yaitu menekan F4 beberapa kali sehingga dolar akan tersisip otomatis di sini. Nah, pada saat tanda dolar kita hilangkan di sini, kita tes, kita seperti ini. Saat kita copy akan seperti ini, akan error. Jadi seperti ini hasilnya akan value. Nah, setelah kita tadi belajar tentang referensi relatif dan referensi absolut, nah di sini kita akan coba menggunakan referensi sel pada beberapa lembar kerja. Nah, Excel juga memungkinkan kita untuk merujuk pada setiap sel lembar kerja, yang dapat sangat membantu jika kita ingin mereferensikan nilai tertentu pada satu lembar kerja ke lembar kerja yang lainnya. Nah, untuk melakukan ini kita harus memulai referensi sel dengan nama dari lembar kerja ini seperti ini, kemudian diikuti dengan tanda seru. Nah, kemudian setelah itu masukkan sel referensinya. Nah, tapi di sini kita harus perhatikan juga jika nama worksheetnya memiliki spasi atau terdiri dari 2 kata. Nah, kita juga harus menyertakan tanda kutip tunggal di antara nama ini. Tetapi kita ada cara yang lebih cepat, yaitu kita tinggal menyorot lembar kerja yang akan kita jadikan referensi. Oke, kita akan langsung coba praktek. Yang pertama, di sini saya akan menghitung total dari biaya ini ditambah dengan total pajak yang harus dibayarkan. Oke, kita coba. Yang pertama kita pilih sel yang akan kita isi formula, kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan, kita masukkan nilai ini, kemudian kita
masukkan aritmatikanya, kita tambah. Kemudian kita bisa langsung sorot ke lembar kerja yang akan kita jadikan referensi seperti ini. Kita klik sel yang akan kita jadikan referensi seperti ini. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah nama dari lembar kerjanya diikuti dengan tanda seru seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita tekan enter, maka ini adalah jumlah total dari harga ini ditambah dengan pajak. Kemudian kita copy. Ini adalah hasilnya seperti ini. Nah, jika suatu saat kita mengubah nama lembar kerja pada referensi sel, nah ini akan diperbaharui secara otomatis yang mencerminkan nama lembar kerja baru. Oke, kita akan coba kita ubah nama. Ini sebelumnya masih lembar kerja pajak. Ini kita akan coba ganti namanya menjadi biaya pajak. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini secara otomatis dia akan berubah mengikuti lembar kerja yang kita rubah tadi seperti ini. Oke, baiklah teman-teman, sekian video kali ini tentang belajar referensi relatif dan mutlak di Microsoft Excel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jika masih penasaran dengan video-video lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen-komen. Dan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.